Hari pertama overland menuju Sulawesi, campuran seru antara adrenalin, keindahan alam, dan hangatnya kebaikan orang-orang lokal. Petualangan baru dimulai dari selatan Jawa. Inilah Kelana Bentala, Pacitan. Langit tampak kelabu ketika kami menginjakan kaki di Pacitan. Setelah semalam merebahkan lelah di rumah Mas Ucup, pagi itu kami memulai perjalanan menuju salah satu sudut favoritku di kota ini, Dusun Kendal, Kecamatan Sendang, masih satu jalur dengan Pantai Klayar. Tempat ini adalah permata tersembunyi yang selalu memanggilku untuk kembali. Tapi kali ini kami datang di waktu yang salah. Musim penghujan, angin kencang, dan langit yang enggan bersahabat. Jalan menuju lokasi berubah jadi medan tempur, cor beton yang terputus, tanah licin, dan mobil kami yang terus bergoyang seolah menari di ujung jurang. Setiap tikungan membuat jantung berdetak lebih kencang. Bayangkan terperosok ke jurang kanan atau kiri menghantui kami tanpa henti. Namun semua rasa panik itu seketika hilang saat kami tiba. Tebing karang raksasa berdiri kokoh menjorok ke samudra, seolah menjaga sabana hijau luas yang terbentang di hadapannya. Tempat ini seperti potongan New Asgard yang jatuh dari langit ke bumi Pacitan. Angin laut menerpa wajah kami dengan lembut, dan debur ombak membisikkan selamat datang. Kami segera membuka awning mobil, merapikan dapur, dan mendirikan tenda. Saat itu matahari yang malu-malu muncul dari balik awan, menghadirkan semburat cahaya temaram yang menghangatkan kami. Ditemani kopi panas, kami duduk diam menikmati sore dalam diam yang penuh rasa syukur. Tiba-tiba dua sosok lokal muncul, ada Mas Yoga dan Mas Ganang. Mereka bukan sekedar tamu, tapi pahlawan hari itu. Menyusul perjalanan kami dari jauh, mereka datang membawa senyum dan logistik tambahan, nasi bungkus hangat. Di tengah badai yang mulai mengancam, kehadiran mereka adalah cahaya kecil yang membuat malam terasa lebih hangat. Malam pun turun, hujan deras mengguyur tenda kami. Angin membuat dinding kanvas bergetar seperti ingin roboh. Guys, sekarang kita waktunya makan malam. Tadi sudah bersenang-senang dengan sunset. Ini tadi ada yang bawain kita makanan, karena kita belum sempat masak tadi kasihkan konten. Ini dibawain nasi bungkus sama Mas Ganang. Mas Ganang itu pengelolanya Sungai Maron. Kita makan nasi telur sama sambal sama timun, enak. Ini kita akan bermalam di sini nih, di mana? Di Karangbolong. Sekarang kita makan nasi telur dulu. Good morning. Ini mendapat sapaan dari jam tangan saya. Ternyata hari ini masih sama dengan hari-hari sebelumnya kami di Pacitan. Waktu baru datang, hujan. Kemarin sore dikasih bagus, dapat sunset. Paginya berharap dapat sunrise. Kita udah camping di sini. Pagi-pagi malah hujan. Kita bangun pagi buat menyambut sunset, tapi hujan ini. Hujan rintik-rintik, tapi ini udah makin membesar. Jadi kita cuman santai-santai aja di sini. Mungkin nunggu agak reda buat kita bisa packing nanti dari sini. Mungkin kita akan memanggil bala bantuan Mas Yoga kemarin yang pakai Jeep kuning Jimny, biar mobil ini bisa keluar karena di situ lumpurnya parah. Apalagi bawaan kita berat, pasti cuma muter-muter doang. Pagi menyapa dengan rintik hujan yang tak kunjung reda. Kabut turun perlahan, membungkus Pantai Karangbolong dalam nuansa magis. Di kejauhan, air terjun dadakan mengalir dari tebing. Lukisan alam yang hanya muncul saat musim hujan. Rasanya seperti berada di dunia lain,
sunyi, syahdu, dan begitu agung. Kita baru beres packing tadi, bongkar-bongkar tenda. Belum hujan, terus langsung selesai packing, langsung hujan. Pas mau keluar, mobil ngesot kayak gini, ser. Ini kita sedang menunggu bala bantuan Bumblebee, mobilnya Mas Yoga yang punya Pantai Kelayar, anjay. Namun keindahan itu membawa masalah baru. Tanah becek total dan mobil kami pun terjebak. Ban tak bisa mencengkram tanah, kami panik, terjebak di ujung dunia. Mobil saya terjebak di sini. Ini bala bantuan sudah datang. Tak lama kemudian, bala bantuan pun tiba. 3 mobil 4x4 datang menerjang hujan dan lumpur, seperti adegan penyelamatan dalam film. Ini lagi proses evakuasi, ditarik sama 2 mobil, yang satu diesel, yang satu bensin. Ini lagi mencari sasis untuk mengaitkan sling. Motor aja. Yang mana, Mas? Ya itu kuat. Itu kuat. Anjray. Tali ditarik, mesin meraung, dan perlahan kami pun bebas. Gokil. Akhirnya kita bisa keluar juga. Untung ada anak-anak off-road Pacitan. Kalau enggak kita mungkin 3 hari, 4 hari sampai matahari, sampai bener-bener jalannya kering baru bisa keluar. Karena emang udah nggak bisa banget. Tadi juga emang agak deg-degan karena takutnya kita yang melewat ke pinggir Pantai. kita ke pantai. Nah kita ketika udah lewat dari situ, alhamdulillah udah. Sekarang udah di jalan beton, aman. Sekarang kita lanjut perjalanan, kita ke Tempatnya homestay Mas dulu. Yoga. Ke tempatnya Mas Yoga dulu. Gimana ya? Seru habis. Perjalanan hari ini. Perjalanan hari ini cukup mencekam karena jalan hampir nggak bisa keluar di dalam pantai Karangbolong. Namun akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim jeep dari Pacitan. Mantap. Untuk Jarot. Mana ini, Mas? Kita udah nyampe di homestay Kinasih buat ngopi-ngopi sama bebersih karena ini sudah kotor sekali. Guys, jadi sekarang kita lagi di Kinasih Homestay di tempatnya Mas Yoga. Bayangkan kalau misalnya kita masih ada di atas, bakalan seperti apa? Kayaknya awning juga bakalan agak sobek sih kalau anginnya badai seperti ini. Gila, ini bener-bener pas. Kita selang berapa menit sampai di homestay langsung badai. Emang tadi perhitungan kita packing, terus perhitungan Mas Yoga datang buat evakuasi emang pas. Selesai terjebak di Pantai Karangbolong. Sekarang kita makan siang di Kinasih Homestay nih. Mas Yoga repot-repot sekali. Sudah mengirimkan jeep, sekarang mengirimkan amunisi siang hari. Ini ada es kelapa muda, ayam goreng, Pacitan. Kita langsung makan, kuy. Di sana ternyata Mas Yoga menyambut kami dengan kelapa muda dan ayam goreng kampung khas Pacitan. Di luar badai masih menggila, tapi di dalam ada kehangatan. Hari pertama di Pacitan, campuran antara adrenalin, keindahan alam, dan kebaikan hati orang-orang lokal. Pengalaman ini tak akan kami lupakan. Terima kasih banyak, jadi ngerepotin. Siap. Sudah mau membantu. Sama-sama. Siap. Oke, karena dari kemarin, dari perjalanan di Bandung bahkan, sepeda ini kena hujan, kena panas, biar nggak karatan. Kalau menurut panduannya sih harus dibilas pakai air sabun, pakai air biasa, terus nanti pas.
Mau goes lagi kita kasih pelumas. Sekarang kita bilas dulu pakai air bersih. Siapa yang tak kenal dengan Pacitan, kabupaten di ujung barat daya Jawa Timur ini, bukan cuma punya pantai-pantai eksotis, tapi juga menyimpan sejarah sebagai kampung halaman Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Udara segar, suasana tenang, dan keramahan warganya bikin kota ini cocok jadi pelarian sejenak dari hiruk-pikuk. Setelah camping dan diguyur hujan, hari ini kami ingin menikmati Pacitan dengan cara yang berbeda. Bersepeda. Dalam perjalanan overland kami ke Sulawesi ini, kami memang sudah membawa sepeda. Titik singgah pertama, ya tentu keliling kota Pacitan. Oke, jadi ini karena cuaca udah membaik, kita berencana untuk keliling kota Pacitan, kita sepedahan di Pacitan. Dan kebetulan kemarin itu kondisi sepeda tuh udah kena hujan, panas dan lain-lain. Kita mandikan, pakai dibilas, kita lap juga. Sekarang udah kering dan waktunya untuk memakai dry lubrikan ini. Nah, fungsinya ini untuk melumasi si rantai-rantai dan lain-lain, agar tidak terjadi karat dan macet pada rantai dan gear-gear lainnya. Jadi karena hari ini cuacanya lumayan cerah, kemarin camping sudah, sekarang waktunya keliling kota Pacitan. Ya keliling-keliling kota, mungkin nanti kalau nemu bukit, hampir ke bukit atau nyisir pantai, kita muter-muter aja. Ini pakai nyobain e-bike biar nggak terlalu capek tenaga, tapi satunya gravel, bahkan pakai gravel, ini saya pakai e-bike. Ini saya coba nyalakan. Bersama Barkah, kami mulai mengayuh pelan menyusuri aspal mulus kota ini, melewati alun-alun, rumah Bapak SBY, hingga akhirnya tiba di jembatan Green dulu yang gagah membentang di atas sungai yang menghubungkan sisi timur dan barat pada ruas jalan lintas selatan. Patrol Ucup sedang beraksi. Aman, Cup? Aman. Tolong di dive, Cup. Tolong di dive. Masukin ke pelek-peleknya, Cup. Tolong di dive, Cup. Tumbur. Oke. Gimana Pacitan, Bro? Suhunya lumayan, tapi nggak terlalu panas ya, karena cuacanya ya sahdu. Terus jalannya bagus, ternyata jauh lebih bagus daripada kota-kota sebelumnya yang kita singgahin. Nggak expect juga bakalan jalannya cocok buat kita bersepeda. Mantap. Kota pertama overland dan sepedaan. Angin sepoi dan pemandangan yang menyapa bikin goesan ini terasa menyenangkan dan tentunya menyejukkan. Perjalanan dilanjut ke Pantai Pancerdor di Desa Ploso, hanya beberapa menit dari pusat kota. Kami nggak sampai ke bibir pantai, cukup goes santai, menghirup udara segar, dan bertemu puluhan kerbau yang sedang merumput. Momen tak terduga yang bikin goesan ini makin seru. Dari pusat kota ke pantai, bertemu kerbau, berkeringat tapi bahagia. Aktivitas sederhana yang menyehatkan jiwa dan raga. Sekarang kita sarapan dulu nih di perempatan JLS. Nasi yang pernah kita temui beberapa tahun yang lalu sama Barka juga, syuting nasi godong jati. Jadi ini ada daun jati sama lauk pauknya, bisa sayur, mie, telur, ayam ada. Kita sarapan dulu, habis ini kita langsung gas ke Serau sebelum kehujanan lagi. Sekilas tampilannya mirip dengan nasi jamblang khas Cirebon,
dibungkus daun jati. Sederhana tapi sangat menggoda. Tapi ini beda, ini sego godong jati khas Pacitan. Bukan berarti lauknya daun jati ya. Nasinya dibungkus daun jati. Aromanya jadi khas dan wangi alami. Disajikan dengan lauk yang sederhana tapi nagih, tahu, tempe, peyek teri, bakwan, hingga telur goreng. Simple, tradisional, tapi selalu berhasil bikin rindu. Rasanya Pacitan banget. Yang jelas, karena kita makannya tuh dialaskan daun jati, jadi ada aroma khas, menambah cita rasa. Terus yang menariknya tuh kita banyak pilihan, sebenarnya sama sih kayak yang lain, cuman masakannya agak beda. Dari mie-nya ini pakai buncis ya, buncis, terus rasanya enak. Terus ada gorengannya juga, tempe sama lombok, mantap pokoknya. Dari pusat kota Pacitan, kami meluncur ke Pringkuku, menuju salah satu pantai favorit, Pantai Srau. Pasir putihnya lembut, kawasan tertata rapi, dan banyak spot kece buat camping. Sampai di lokasi, kami disambut lorong alami dari deretan pohon kelapa yang tertata apik. Langsung buka awning, gelar kursi portable, dan santai di hammock, ditemani semilir angin laut yang adem banget. Oke, jadi kawan-kawan, akhirnya sampai juga di Pantai Srau. Ini salah satu pantai favorit saya yang ada di Pacitan. Sudah 2 kali saya kesini, tapi akhirnya sekarang saya bisa kesini kembali lagi bersama Kelana Bentala dan tentunya Jarot yang sudah membawa kami dari Bandung sampai ke Pacitan. Ini adalah kota yang menjadi checkpoint pertama kita dalam agenda road trip ke Sulawesi. Kita akan menyusuri Jawa bagian selatan, Jalan Lintas Selatan JLS, sampai ke Banyuwangi, balik lagi ke Surabaya, baru kita nyebrang Sulawesi. Nah, jadi semalam itu kita udah kesini sore, tapi hujan, petirnya gede. Akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke kota Pacitan, menginap di rumah Ucup. Tadi pagi karena cerah, kita balik lagi ke sini. Ya, we are now. Dan ini yang menjadi keunikan di sini adalah nih, kelapa-kelapa, jalanan mulus, ada padang rumput. Kita bikin set di sini menghadap ke laut. Jadi kita tadi pertama masuk sini langsung keliling dulu sampai ke belakang, lihat spot-spot yang unik. Banyak di belakang spot-spot bagus juga, bisa kawan-kawan coba kalau ke sini. Cuman saya jatuh pilihannya ke sini lagi. Karena apa? Hamparan lumpurnya luas, bersih, langsung menghadap ke pantai, dan kita bisa set up hammock dekat dengan pohon. Tadi mobil setelah parkir, kita langsung buka awning, langsung set. Jadi, awning udah jadi, langsung bongkar kursi. Udah, kita tinggal menikmati Pantai Srau. Tapi agenda saya hari ini adalah pengen sepedaan. Jadi saya mengeluarkan power station. Saya mau ngecas semua perlengkapan elektronik saya, dari mulai baterai kamera. Nanti baterai kamera sudah ada portnya, ada charger, tinggal colok ke Bluetooth. Kemudian baterai drone, saya ada 6 baterai, nanti kita cas juga di sana. Dan tentunya buat ngecas sepeda. Jadi sudah nggak khawatir lagi buat jalan-jalan kemanapun, karena saya sudah standby power station yang bisa mengisi energi listrik dimanapun berada. Let's go, kita cas dulu biar kita bisa keliling-keliling Pantai Srau hari ini. Pantai ini punya pasir putih super lembut yang gak lengket di kulit. Nyaman banget buat jalan-jalan santai tanpa alas kaki. Tapi ingat, ombak di pesisir selatan Jawa terkenal besar, jadi kurang cocok buat berenang. Sebaliknya, pecinta surfing pasti sangat senang. Gulungan ombak yang terkena cahaya matahari terlihat magis, berpadu cantik dengan air laut yang biru jernih dan deretan pohon kelapa yang bikin suasana makin tropis. Pantai Srau ini luas dan punya 3 bibir pantai yang bisa dieksplor. Dari tempat parkir, kami goes menyusuri tiap sudutnya, melihat ombak pecah di karang, air laut sebening kaca,
dan panorama biru yang bikin betah. Setelah kemarin goes keliling kota, kali ini kami menikmati sensasi goes dengan view pantai yang luar biasa. Jalannya sudah beraspal, warung juga banyak, jadi aman dan nyaman. Sekarang kita waktunya berkemas, packing, untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Ada yang bisa nebak perjalanan saya setelah dari Pacitan akan menuju kemana? Silahkan tebak. Jadi sekarang saya akan beres-beres dulu bareng kawan-kawan. Semua peralatan camp akan kita masukkan lagi ke dalam mobil agar dibawa lagi dengan nyaman. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mengikuti perjalanan Kelana Bentala ke kota Pacitan ini. Kemarin hujan-hujanan, sekarang dihajar panas tapi bisa menikmati untuk sepedahan dan menikmati pantai yang indah ini.